Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video siapa yang akan menjadi kiper utama, Emil Audero atau Martin Paes. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Martin Paes atau Emil Audero? Ya aklimatisasi lagi. Aklamasi Martin Paes lah. Martin Paes lah. Iya. Udah tahu komposisi depannya kan dia udah katam. Betul. Siapa yang mau dimarahin dia udah tahu siapa gitu. Enggak, tapi dia orangnya baik. Baik Dia ya? nggak suka marah-marah. Dia orangnya pas-pas aja ya. Jai mungkin yang agak berisik Jai atau Hilgers. Jadi Martin Paes. Kompak ya, Ya. nih. Dan kemarin dia baru bawa kemenangan di musim baru MLS lawan Houston Dynamo 2-1. Jadi good start season buat Martin Paes. Iya, iya. Emil Audero juga sebenarnya baru catat clean sheet dalam 3 pertandingan bersama dengan Walaupun kualitasnya mungkin mirip lah ya. 11-12. Kita Jadi bicara. bisa dibilang sebenarnya kedua pemain ini bisa Iya, dibilang iya. setara nggak sih? secara Tergantung form of the day, latihan terakhir, sampai penyusunan tim nanti seperti apa gitu. Tapi either one yang dipilih sih mungkin secara kualitas di atas kertas sama gitu ya. Tapi sudah pernah bermain, sudah hafal teman-teman di depannya, sudah hafal siapa yang akan dioper ke depan, yang kayak gitu-gitunya tuh ya mungkin Martin Paes akhirnya menjadi pilihan kita ya. Iya, tingginya juga hanya beda 1 cm dan tapi kalau secara reputasi klub mungkin Emil Audero lebih mentereng ya karena Di Eropa terus ya. dia di Serie Eropa A terus, terus Serie A, lagi. Juventus, Inter Milan, Como dan Sampdoria. lain-lain. Sampdoria. Walaupun nggak semua inti, dia paling banyak tuh kalau nggak salah pasti Sampdoria. Agak lumayan banyak minute play-nya. Mungkin kalau Martin Paes karena kita udah lihat nyata aja Yes, di lapangan yes, kan yes, biasanya. yes, Kalau yes. Emil Audero kita belum lihat sama sekali. Oke, selanjutnya Emil Audero atau Hernando Ari? Oh, nyari gara-gara ini memang. Masih. Produsernya nyari ribut ini. Sebenarnya emang suka nyari-nyari. Nyari-nyari supaya kita dimarahin nih sama netizen nih. Ya, bingung jawabnya. Tapi ini bagus dalam arti gini, karena kan kalau memang ini nanti lancar ya, kan nanti Martin Paes, Emil Audero pasti dibawa. Yes. Nah, kiper ketiganya kan banyak yang bertanya-tanya siapa. Nah, kalau kita merunut pada pernyataan Pak Erick Thohir bahwa dia akan memberikan kesempatan bagi kiper yang berusia muda, kemungkinan besar memang Hernando Ari yang akan jadi deputi keduanya penjaga gawang tim nasional kita gitu. Oke. Walaupun mungkin untuk milih dia antara 2 pemain ini, nah Mas Aryo mungkin bisa jawab. Bisa aja Hernando yang kedua, Emil yang ketiga. Bisa juga. Kan belum tentu susunannya nanti yang otomatis main yang kedua dong. Iya, tapi kalau misalnya dia kan berarti logikanya kalau kalau misalnya Martin Paes nggak bisa main mitigasinya, nah kan pertanyaannya siapa nih di antara 2 ini yang dipilih jadi kiper utama? Malah udah gua buang, dibalikin lagi. Emang Bung Harpa nih ya. Bung Harpa. Udah, tapi gini, kita mesti lihat juga berdasarkan pernyataan Patrick Kluivert. Dia kan mengatakan yang Minute play minute tadi. play dan Minute play. perform. Ya. Nah, jujur di Persebaya Hernando Ari timnya Persebaya juga lagi agak turun. Oke. Nah, jadi saya rasa Hernando Ari yang jadi kiper keduanya tetap. Ya nggak apa-apa kan walaupun kita di nggak, sini gini. versus, tapi kan secara realitanya mereka juga harus bersaing secara iya, sehat Iya, juga. kalau menurut gua Emil. Emil. Karena nanti kan kita kan berhadapan dengan Bahrain, Australia, Iya. China mungkin secara postur mirip-mirip dan juga Jepang. Jadi kita perlu kiper yang punya postur yang cukup tinggi. Emil ini kan 190 sekian kan gitu. Nah, mungkin kalau di kesempatan lain mungkin Hernando Ari bisa gantian. Seperti itu kira-kira. Iya. Iya, ini bagus secara ini ya. Secara overall gitu. Maksudnya kita kedatangan kiper bagus, kita kedatangan kiper yang akan membuat kiper-kiper kita tuh lebih mencoba untuk step up gitu kan. Dalam artian ketika lo masuk tim, lo punya kesempatan atau enggak, ya tergantung lo. Lo bisa nggak keep up dengan kiper-kiper yang secara kualitas memang di atas lo gitu. Kalau lo bisa ngambil kesempatan ini, justru ini yang bagus kan. Yang kita lihat apa yang terjadi pada Rizky Ridho, Marcelino, ya sebelumnya dulu Witan. Itu kan pemain-pemain yang bisa manfaatin surroundings lo. Bisa ngambil sisi positif dari kedatangan pemain-pemain ini gitu. Jadi lu bisa step up your game apa enggak gitu. Nah, gue senang ketika ada persaingan seperti itu gitu di posisi goalkeeper juga kan, tadinya kan di posisi yang lain kan.
Tapi sekarang di posisi goalkeeper ada persaingan lebih, di mana ini lebih baik lah buat keseluruhan kiper-kiper kita gitu. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan ini, ya ya Kalau gue kayaknya Emil. Emil Audero sih kalau Emil, ngelihat ya. kalau ngelihat balik lagi ya postur, kemampuan untuk melawan pemain-pemain dengan postur-postur yang lebih gede dibanding kita gitu. Ya lebih ideal kalau memang Emil yang menjadi penggantinya dari Martin Pas. Iya, dan mungkin gue tambahin sedikit karena beberapa waktu lalu Coach Nova pernah mengatakan pentingnya postur tubuh untuk beberapa posisi ya, penjaga gawang, mungkin CB, mungkin juga striker minimal 180, dan ini kalau kita mau bersaing di level Asia, dan gue rasa itu benar karena kemarin gue bawain Liga 3 itu rata-rata kipernya tinggi 176, 177, which is kalau untuk level ASEAN mungkin oke, tapi untuk level Asia apalagi dunia kayaknya mandatory sekarang 180 deh. Ya kecuali kita bicara 30 tahun lalu ya ada Jorge Campos itu satu berapa 60-an kalau nggak salah ya. 168. 168. Tapi kan sekarang kan udah berubah. Jepang aja yang dulu secara kultural dia nggak terlalu tinggi, sekarang udah tinggi-tinggi kan karena perbaikan gizi dan lain-lain gitu. Jadi persaingan makin meningkat, kita juga harus memompa profil atau kapabilitas kita sih. Itu aja. Alright. Elkan Bagot atau Rizky Ridho? Sama juga nih ngajak ribut juga. Emang berarti ini salahin produsernya? Iya, produser. Nah, kalau gue jujur ya, kalau kita lihat performa terakhir, terlepas dari Elkan Bagot ini kemungkinannya sangat kecil untuk bisa main di bulan Maret. Kenapa tuh? Ternyata nggak cuma produser ya, teman Alan ya. Ternyata bapak yang satu Makin ini juga. tajam ini umpan-umpan crossingnya kan. Set, tinggal smash apa enggak gitu. Ya, dengar-dengar. Oh, seperti iya, itu. iya. Tapi kita nggak tahu. Di Blackpool dia luar biasa mainnya. Hampir tiap minggu, mungkin 2 bulan terakhir dia week in, week out selalu main. Rizky Ridho belakangan agak sedikit turun. Tapi masih ada mungkin sekitar 3 minggu. Jadi ada 2-3 lagi game week yang mungkin bisa dimanfaatin Rizky Ridho untuk menarik perhatian Patrick Kluivert lah untuk dipanggil gitu. Nah, kalau disuruh milih ya Rizky Ridho karena available kan. Udah pasti available. Emang Elkan Bagot nggak available? Iya, kan belum ada, dari kabar terakhir kan belum. Oh, iya, iya. Oh, iya. Kecuali kalau udah ada baru. Kita kan nggak bisa mendahului. Aduh. Kalau pertanyaan ini dilemparkan Tarik napas deh. sebulan, 2 bulan lalu, udah 100% Rizky Ridho, Ridho. ya. Sudah